Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri, demi masa, demi waktu. Para jamaah yang dirahmati Allah, perlu untuk kita ketahui bahwasannya tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bersumpah atas nama makhluk, melainkan makhluk tersebut memiliki kedudukan di sisi Allah dan memiliki satu peran yang penting bagi makhluk yang lainnya. Maka demikian pula dengan waktu. Waktu merupakan salah satu makhluk Allah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama waktu, tentu waktu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan memiliki peran yang penting pada kehidupan manusia atau pada makhluk yang lainnya. Banyak orang mengatakan bahwa waktu adalah uang. Namun para ulama kita menyebutnya dengan istilah lain. Al-waktu ra'sul mal. Waktu adalah modal. Dan bila kita melihat dalam Islam, maka kita jumpai Islam pun juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap waktu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ketika seseorang berada di waktu yang longgar, maka hendaknya dia segera menggunakan waktu tersebut untuk kesibukan yang lainnya. Fa idza faragta fansab. Jika engkau berada di waktu longgar, waktu luang, maka segera isi dengan kesibukan yang lainnya. Namun bila melihat apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, maka kita dapati ternyata kebanyakan manusia mereka melalaikan waktunya. Padahal waktu ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Apa? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Sehat dan waktu luang. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita sebagai seorang muslim memanfaatkan waktu yang kita miliki. Kalau orang-orang di luar sana mereka tidak mau menyia-nyiakan waktu, bahkan sampai mereka mengatakan waktu adalah uang, maka kita sebagai seorang muslim yang orientasi kita adalah kehidupan akhirat, maka jangan sampai detik-detik yang kita miliki kita lalui dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena bila itu terjadi pada seorang muslim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah saat dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita menyadari akan pentingnya waktu yang kita miliki. Dan kalau seandainya kita tidak mampu untuk mengisi waktu-waktu luang kita dengan amalan-amalan yang kita barangkali menganggapnya berat untuk bisa dikerjakan, maka ada amalan ringan yang bisa kita lakukan. Yang amalan ringan tersebut bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan besar. Ala wa huwa dzikr. Tidak lain amalan tersebut adalah zikir. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya." Sesungguhnya syariat-syariat Islam ini terlalu banyak untuk bisa aku kerjakan semuanya. Ada haji, ada sholat, puasa, kemudian ada yang wajib, ada yang sunnah. Yakni aku tidak mampu untuk bisa mengerjakan seluruhnya. Maka beritahu kepadaku satu amalan yang bisa aku jadikan pegangan. Ini dia berharap agar amalan tersebut menjadi atau mewakili amalan-amalan yang dia tidak mampu untuk mengerjakannya. Solusi yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Senantiasa lidahmu ini basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukankah zikir yang diucapkan oleh lisan itu mudah untuk dikerjakan? Tidak mengeluarkan biaya, tidak memerlukan tenaga. Bahkan orang yang terbaring lemah sekalipun di atas tempat tidurnya, dia masih bisa melakukan kebaikan ini dengan lisannya. Kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani
habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat khafifatani 'alal lisan, yang sangat ringan untuk diucapkan lisan. Thaqilatani fil mizan, namun berat di timbangan pada hari kiamat di mizan. Habibatani ila rahman, dan ternyata dua kalimat tersebut sangat dicintai oleh Ar-Rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya berfirman, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Tentu ayat ini tidak bisa dipisahkan dengan ayat selanjutnya. Namun yang harus kita fahami bahwa pada asalnya manusia itu merugi. Manusia itu merugi, siapapun dia. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala, para jemaah, ketika menyatakan bahwasannya manusia itu berada di dalam kerugian, Allah nyatakan hal itu dengan membawakan 3 penegas kalimat. Yang pertama sumpah, yaitu wal asr, demi waktu. Namanya sumpah diucapkan tujuannya adalah untuk menegaskan kalimat. Seperti halnya seseorang yang misalkan dia dituduh mencuri padahal dia tidak mencuri, maka lisannya akan mengatakan, demi Allah saya tidak mengambil barangmu, supaya orang yang menuduh ini segera percaya. Maka ketika Allah menyatakan manusia itu berada di dalam kerugian, pertama Allah mendatangkan sumpah. Allah bersumpah atas nama apa saja, berbeda dengan manusia. Maka manusia tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Kemudian yang kedua, huruf inna. Ini penegas yang kedua. Inna yang artinya adalah sesungguhnya. Untuk kata-kata inna itu merupakan penguat pada suatu kalimat. Kemudian yang ketiga adalah lamut taukid, lam yang memiliki fungsi untuk menguatkan kalimat, yaitu yang pada kata la fi khusr. Kemudian bila kita perhatikan pula dari ayat yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala mencocokkan kalimat yang Allah gunakan sebagai sumpah, mencocokkan dengan isi dari ayat yang kedua. Pada ayat kedua Allah menyatakan manusia berada di dalam kerugian. Kemudian pada ayat pertama Allah bersumpah atas nama waktu, yang para ulama mengatakan bahwasannya waktu adalah ra'sul mal, waktu adalah modal. Maka ada keterkaitan antara kerugian dengan modal. Antara kerugian dengan modal ada keterkaitan. Dua kalimat ini merupakan istilah dalam perdagangan, dalam jual beli. Maka yang bisa kita ambil faidah bahwasannya kehidupan yang dijalani oleh seorang hamba di dunia ini pada hakikatnya itu merupakan perdagangan yang sedang dia jalani. Sehingga seharusnya seorang hamba pandai dalam berjual beli dengan memanfaatkan modal yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff pada ayat yang ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan pada satu perdagangan? Allah dengan jelas menyebutkan, mau kalian aku tunjukkan satu perdagangan. Tunjikum min adzabin alim, yang sifat perdagangan tersebut adalah bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Lalu kemudian Allah melanjutkan, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yani engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Maka para jamaah, pada ayat ke-10 dari surat As-Saff tadi menjelaskan bahwasannya memang kehidupan seorang hamba di dunia ini adalah perdagangan. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang dikecualikan dari ayat yang kedua ini. Sesungguhnya seseorang
benar-benar berada di dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang yang terkumpul pada dirinya 4 keadaan atau 4 sifat. Yang pertama al-iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, beriman kepada rukun iman yang 6. Dan seseorang ketika beriman dengan ke-6 rukun ini, maka hendaknya keimanan mereka sesuai dengan imannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-137, Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadau." Jika seandainya mereka, yakni orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, seandainya mereka beriman seperti keimanan kalian, wahai para sahabat, faqad tadau, maka sungguh mereka berjalan di atas hidayah. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang ketika dia ingin beriman kepada Allah atau beriman dengan rukun iman yang 6, melaksanakan rukun Islam, maka hendaknya semua itu dilakukan dengan mencontoh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua agar seseorang terhindar dari kerugian adalah wa'amilus salihat, melakukan amal salih, mengerjakan amal salih. Karena tidak cukup seseorang menyatakan keimanan, sampai dia harus menyatakan keimanan tersebut dengan melakukan amal salih. Sampai dia harus menyatakan keimanan tersebut dengan melakukan amal salih. Karena amal salih sebagai bukti dari apa yang ia nyatakan. Sebagai bukti dari apa yang ia nyatakan. Tidak cukup seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah, kemudian dia tidak mau mengerjakan sholat, tidak mau melaksanakan puasa, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu, dan juga melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya sebagai seorang muslim, sebagai bukti atas apa yang telah dia nyatakan. Kemudian sifat yang ketiga agar seseorang terhindar dari kerugian, watawasau bil haqqi, saling mewasiati, saling menasehati dengan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebenaran Al-Quran dan kebenaran hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat, sehingga dinasihati dengan Al-Quran, dinasihati dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dimaksud dengan dakwah. Seorang ayah kepada putranya, kepala rumah tangga kepada istrinya, atau bahkan sebaliknya. Karena yang namanya nasihat tidak hanya berlaku pada satu arah, tapi dari dua pihak. Oleh karena itu ayat ini mengatakan watawasau. Tawasau di sini menggunakan, kalau dalam ilmu shorof menggunakan wazan tafa'ala, yang artinya dua pihak yang saling melakukan, saling menasehati. Tawasau bil haqqi, saling menasehati dengan kebenaran. Lalu sifat yang terakhir adalah watawasau bis sabr. Watawasau bis sabr, saling menasehati dengan kesabaran. Sedikit kita kembali kepada sifat pertama, kedua, dan yang ketiga para jamaah. Sifat yang pertama agar seseorang terhindar dari kerugian adalah dengan menancapkan pada dirinya keimanan, di mana keimanan ini tidak mungkin terjadi pada jiwa tersebut kecuali dengan ilmu. Sehingga seseorang harus setiap saat menuntut ilmu. Setiap saat menuntut ilmu. Al-Imam Ahmad ketika ditanya, wahai Imam Ahmad, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Maka belum mengatakan sampai kaki ini bisa menginjak di atas atau di dalam surga, baru berhenti menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, yaitu mengamalkan ilmu yang telah dimiliki.
Wa amilus shalihat maknanya adalah mengamalkan ilmu yang telah dia miliki. Kemudian yang ketiga tadi adalah mendakwahkan ilmu. Yani seseorang ketika memang dia telah memiliki ilmunya, maka ada kewajiban bagi orang tersebut untuk mendakwahkan ilmu. Tentu pada sasaran-sasaran yang tepat. Yani jika memang dia mampu untuk mendakwahkan dengan cara berdiri di atas mimbar, duduk di atas kursi menyampaikan kepada jamaah, maka silahkan. Namun jika dia tidak mampu, maka tidak memaksakan diri. Namun tetap dia bisa memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar dia. Maka para jamaah, kaitannya dengan sifat yang keempat ini adalah bahwa seseorang ketika menuntut ilmu agar tumbuh keimanan pada dirinya, kemudian ketika seseorang mengamalkan ilmu yang telah dia miliki, dan ketika seseorang mendakwahkan ilmu tersebut, maka pasti dia akan mendapatkan rintangan-rintangan. Sehingga kewajiban yang keempat adalah dia bersabar.